Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Makasih. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Oke, di sini XAUUSD kita menggunakan time frame 30 menit. Lalu kita perhatikan ya, untuk secara teknikal di sini dia itu pergerakannya sudah break dari chart-nya dia, karena kalau kita lihat ini kan struktur harga turun. Kalau kita perhatikan di sini, ya di sini strukturnya, nah di sini ada perubahan struktur. Kemudian ini satu, ini swing low-nya dia, ini swing high, ini swing low di sini, ini swing high, ini swing low. Oke. Lalu kemudian ini ada satu area atau satu trend yang break dari strukturnya dia, kemudian dia turun lagi ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan secara pergerakan harga di sini di 30 menit itu struktur harga sudah berubah ya. Jadi dia bukan masuk kategori downtrend lagi, melainkan dia sudah masuk kategori sideway. Ya, kenapa saya bilang ini sebagai kategori sideway? Jadi kalau kita perhatikan di time frame besar di 4 jam itu mulai dari jam 18.00 ya sampai candlestick hari ini pun penutupan ya itu jam 4 subuh ya. Itu kurang lebih masih bergerak di range harga dengan area terendahnya itu di kurang lebih di harga 1832 sampai tertingginya itu kurang lebih di harga 1836. Nah, ini sebelum news dia sempat naik itu kurang lebih ke 1841, kemudian pada saat news yang pertama dirilis ya di 2145 memang data itu kurang bagus untuk si XAU, atau memang data itu adalah bagus untuk si DXY itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan pada 2145 DXY sempat naik ya dari harga kurang lebih kalau kita perhatikan dari jam 9 malam yaitu dia sempat naik di sini ya. Jadi dari harga 103.9 dia sempat naik ke 104.2. Kemudian pada saat yang news yang kedua itu di jam 10 malam dia turun lagi karena memang datanya itu kurang bagus untuk si DXY. Jadi dia dari 104.24 diturunkan kurang lebih ke 103.78. Ini adalah area support yang kita bahas pada video-video sebelum juga, dan area support ini juga sudah saya bahas pada channel Telegram di Jurnal Trading ID. Nah, kalau kita perhatikan lagi, memang belum ada pergerakan cukup signifikan kalau di 4 jam ini atau di time frame besarnya. Ya, karena memang posisi dia saat itu dia sideway gitu untuk 4 jamnya. Setelah dia melakukan penurunan, kemudian sideway. Nah, tapi kalau kita cermati di sini atau kalau kita perhatikan, kita tarik Fibo ya dari 1819 ke 1847, dia itu sebenarnya berada di area tengah-tengah si area golden ratio ini gitu sideway-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan. Jadi low-nya dia ini itu kurang lebih kan di 1833.24 ya. Nah, 1833.24 ini itu berada pas di area Fibo 50% ya. Kemudian kalau untuk 61-nya itu berada di harga kurang lebih di 1829.9 ya. Tapi kalau kita lihat di sini itu ada di 1830 sebagai low-nya dia. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Kalau misalkan kita mau trading ya, kita bisa perhatikan area ini karena selama si gold ini belum bisa break dari 1830, itu artinya dia akan melakukan masih akan melakukan kenaikan kembali ya, dengan targetnya itu ke 1846 kembali di sini gitu. Itu kalau untuk time frame 4 jam. Tapi kalau kita perhatikan lagi untuk di 30 menit ini memang dia sudah keluar dari trend downtrendnya dia. Jadi kan kalau kita perhatikan dari sini itu ya, mulai dari tanggal 20 Februari 16.30
sampai ke tanggal 21 Februari di jam 8 malam ya, satu tren ini adalah tren downtrendnya dia gitu. Jadi ini tren downtrendnya dia karena dia mencerminkan struktur harga turun gitu. Tapi kalau kita perhatikan lagi di area sini itu di breakout sama harga. Ini area sini, nah ini di breakout sama harga, artinya di sini ada perubahan struktur atau ada charts yang baru lagi gitu. Jadi bisa dikatakan ini dia masuk ke area ranah harga baru di sana, di harga ini yang lagi running ya. Jadi mulai dari jam 20.00 ya di tanggal 21 kemarin sampai saat ini di closingnya dia itu dia masuk ke bagian tren yang baru, atau dia masih dalam kategori adalah masa transisi tren karena belum ada bosnya. Nanti bosnya di mana? Bosnya dia itu berarti kurang lebih nanti di harga ini. Ini kan ada support ya. Jadi kalau kita perhatikan di 1843 itu bisa jadi area bosnya dia di sini ya. Karena ini height-nya di sini. Jadi selama dia break dari 1843 baru nanti ada bos yang baru untuk melanjutkan pergerakan harga ya yang barunya lagi, atau melanjutkan struktur harga yang baru terbentuk di jam 9 kemarin gitu. Itu yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Jadi kalau untuk hari ini kalian harus perhatikan area 1830 sebagai low-nya dia sama 1833 karena memang ini adalah range area dari Fibo atau Golden Ratio dari 50 dan 61.8. Kalau dia break dari 1830 berarti dia lanjut untuk turun ke 1819 kembali. Tapi selama dia masih bertahan di atas 1830 ini ya dia masih akan lanjut untuk melanjutkan pergerakannya kurang lebih ke 1850 bahkan bisa ke 1860 di sini gitu. Nah yang kemarin itu yang saya bahas di channel Telegram mengenai HNS ya atau inverter head and shoulder itu kan ada di sini. Nah ini low-nya dia yang di 1830 di 1830 ini itu hampir sama dengan ini gitu. Jadi kalau kita bandingkan begitu dia bisa break dari 1846 di sini ya untuk HNS-nya ya, atau begitu dia bisa break dari 1843 di sini kan bosnya dia. Nah ini potensi untuk naik kemana ke 1870. Dari mana kita ukurnya? Kita ukurnya itu dari swing low di sini gitu. Jadi dari high head-nya dia ke atasnya sini gitu, ke resisten. Terus kita geser ini di area breakout-nya dia. Itu nanti kita akan dapetin angka kurang lebih 1867 ya sampai 1870 gitu. 1870 dia mana? 1870 nih. Jadi kita ambil langsung ke bagian height yang ada di sini. Nah ini kan ada area rejection-nya nih. Di tanggal 14 Februari jam 8 malam, kemudian di tanggal 10 Februari ya jam 4 sore di sini. Nah ini kita bisa jadi patokannya. Jadi mulai dari 1867 sampai 1870 ini adalah target dari inverted HNS-nya dia gitu. Nah itu sih ini untuk jangka panjangnya. Tapi kalau untuk hari ini kita masuk ke tesis intraday dulu, mapping intraday yang tadi saya bahas ini. Selama dia belum bisa break dari 1830 berarti harganya itu masih lanjut naik lagi gitu. Tapi begitu dia break dari 1830 berarti dia lanjut turun ke 1819 kembali gitu untuk melakukan retest kembali. Nah ini data juga soalnya mix untuk si DXY gitu. Jadi karena dia mix untuk DXY maka DXY nya juga kalau kita perhatikan belum begitu ada clear direction dari si DXY ini sendiri. Ya jadi nanti kalau misalkan ada pergerakan lebih baik lagi dari DXY, nah di sini DXY sendiri harus kita perhatikan adalah 104.12 gitu. Selama dia bertahan di atas 104.12 ya di sini itu dia masih akan lanjut naik kurang lebih ke harga 104.3 sampai 104.5 di sini. Sampai tertinggi itu yang perlu kita note di sini adalah height yang sebelumnya di tanggal 17 Februari ya. Itu di 104.6. Artinya selama dia bertahan di atas 104.12 itu berarti masih potensi untuk bikin swing high baru ke 104.6 kembali gitu. Tapi begitu dia break dari 104.25 itu artinya dia akan main lagi di area sideways dia kurang lebih di harga 103.972 sampai terendahnya itu support kuatnya dia itu di sini 103.75 gitu. Ya di sini ya area support kuatnya dia yang sering kita bahas di beberapa video. Jadi kalau ini dia lanjut naik berarti si gold ini sendiri bisa break dari mana? Dari 1830 gitu. Jadi begitu si DXY bisa bertahan di sini
dan break dari 104.3 ya di area sini. Kalau kita perhatikan ini gold bisa break dari 1830 gitu, tapi selama si DXY belum bisa break dari 104.3 maka gold ini sendiri masih belum akan break dari 1830, melainkan kemungkinan dia akan cenderung sideway main di 1830 sampai 1837, paling tinggi itu di 1843, baru dia akan lanjut untuk breakout salah satu trend tersebut gitu, baik itu dia breakout dari 1843 ataupun 1830. Nah kalau ini memang masih kemungkinan besar ya, kalau kita perhatikan masih akan ada kenaikan lagi karena dia belum break dari 1830, dan pergerakan 4 jam juga masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan tren ataupun ada konfirmasi lebih lanjut akan saya infokan di channel Telegram Juna Trading ID. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.